Well, hari ini kita beruntung sekali ada dua foreign policy thinkers yang luar biasa. Satu adalah Pak Marty Natalegawa, Dr. Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia dan my former boss juga. Waktu beliau Menlu saya adalah Wakil Menteri Luar Negeri. Ya, dan kemudian juga ada Pak Andy Bayuni, ya, beliau mantan editor Jakarta Post. Dulu waktu saya di Washington, beliau juga di sana menjadi fellow dan definitely one of the best foreign policy thinkers di Indonesia. Dan hari ini kita akan bicara mengenai konsep creative alignments, terutama mengenai partnerships and opportunities. Dan kita akan menguak pandangan dari Pak Marty dan Pak Andy mengenai topik ini. Ya, mungkin saya akan mulai dengan Pak Marty dulu. Pak Marty, thank you for being here. Ya. Mungkin saya bisa mulai dengan menanyakan, dibanding dengan waktu Indonesia mulai konsep Asia Afrika dan non-blok ya di tahun 50-an dan 60-an, apa yang Pak Marty lihat beda dari lapangan operasional politik luar negeri Indonesia sekarang ini dibanding tahun 50-an dan 60-an dulu? Ya. Terima kasih Pak Dino. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas undangannya bersama Pak Andy dan selamat kepada Pak Dino yang selama beberapa tahun terakhir ini berhasil menciptakan proses yang dinaungi oleh Foreign Policy Community Indonesia ini. Luar biasa kontribusinya. Tentunya sulit untuk menjawab pertanyaan Pak Dino dalam waktu secara singkat, namun mungkin ada 3 poin yang kami ingin sampaikan. Satu hal yang saya kira tetap sama, apakah kita berbicara tahun 1955 atau 2023, adalah kenyataan adanya persaingan geopolitik yang sangat tajam. Tentunya negara-negaranya berbeda, apakah dahulu perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, Barat dan Timur, kini tentu negara-negara yang terlibat dalam persaingan geopolitik itu berbeda. There is the known unknown, sesuatu yang sudah kita ketahui, yang harus kita amati dan kita antisipasi. Namun ada 2 dinamika umum yang kami ingin juga sampaikan, tentu sifatnya tidak exhaustive, tidak menyeluruh. Satu dinamika saya kira Pak Dino adalah mungkin dibandingkan dengan tahun 55, semakin terlihat suatu keniscayaan bahwasanya antara masalah lokal, nasional, regional, dan global, local, national, regional, and global issues semakin saling terkait. Kita terbiasakan kalau berbicara tentang politik luar negeri, tentang diplomasi, seolah ada perbedaan yang jelas antara internal dynamics, internal environment, dan external environment. Namun kenyataannya kami kira dewasa ini kita melihat berbagai masalah, konsekuensi dan dampaknya itu dirasakan all at the same time. Di dalam negeri, di luar negeri, lokal, regional, dan bahkan global. Tentunya ini membawa konsekuensi terhadap bagaimana kita melaksanakan politik luar negeri, karena salah satu pilar atau foundation dari foreign policy adalah prinsip non-intervention, non-interference dalam masalah luar negeri, dalam negeri. Bagaimana kita menakodai kenyataan ini. Dan dinamika kedua Pak Dino mungkin adalah adanya keterkaitan antara issues. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan antara masalah politik keamanan, masalah sosial budaya, masalah ekonomi, perdagangan, investasi. All these issues are intertwined, saling terkait dan saling mempengaruhi. Saya kira meskipun tentu jawabannya dan masalahnya jauh lebih kompleks dari apa yang kami sampaikan, namun dalam waktu yang terbatas saya ingin mengvolunteer 3 poin tadi itu, bahwa ada the reality of geopolitical competition tetap demikian, tapi ditambah 2 kenyataan, adanya keterkaitan masalah dalam negeri dan luar negeri yang semakin terasa, dan juga keterkaitan antara masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Terima kasih. Pak Andy, sama pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Dino. Dan juga saya ingin menyampaikan congratulations ke Pak Dino dengan
acara yang hebat ini. Menjawab pertanyaan mengenai perbandingan antara kondisi sekarang dengan konferensi Afrika Asia dan kemudian GNB, gerakan non-blok yang di Asia Afrika tahun 55, GNB tahun 61. Just by the way, I wasn't born at the time, just to make sure. Anyway, perbedaannya antara sekarang dengan dulu, tahun 50-an, 60-an, waktu Asia Afrika terjadi dan kemudian GNB, dunia itu sudah terbentuk bipolar. Ya, ada dua blok, Barat dan Timur. Kemudian ada negara-negara yang dipaksakan untuk memilih mau ikut blok Barat atau blok Timur. Nah, inilah kemudian timbul gagasan dari pertama-tama Indonesia tentunya mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Tapi dari itu kemudian tahun 61 5 kepala negara dari Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan ada 5 negara Yugoslavia, Tito ya, membuat gagasan untuk meluncurkan gerakan non-blok tahun 61, dan ini memberikan negara-negara pilihan ketiga. Ya, tidak harus memilih Barat atau Timur, tapi ada pilihan ketiga, dan ternyata banyak negara yang bergabung. Dan saya pikir itu kondisi saat itu emang pas untuk dibikin gerakan non-blok. Karena negara banyak yang merasa tidak nyaman. Nah, kalau kita tarik ke kondisi sekarang, kita belum mencapai dunia yang bipolar, ya, masih multipolar, ya, dan masih bisa diselamatkan. Jadi belum mencapai kondisi di mana negara harus menentukan pilihannya, apakah pro Amerika atau pro Cina. Itu belum terjadi. Jadi kondisi saat itu sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Kondisi yang akan berbeda juga sekarang adalah Indonesia sendiri. Tahun 50-an kita negara baru merdeka dan sangat miskin. Tapi hebatnya waktu itu kita punya inisiatif ya, mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung dengan kondisi ekonomi yang sangat minim. Sekarang Indonesia jauh lebih makmur, kita sudah menjadi negara upper middle income dengan segala leverage-nya yang datang dengan itu. Jadi kita punya banyak leverage untuk bisa berdiplomasi untuk menggunakan kekuatan ini dan menghindari agar jangan sampai dunia itu terbelah menjadi bipolar. Saya pikir itu penting, dan ke depan kita mengharapkan bahwa Indonesia tetap konsisten untuk menghindar agar dengan like-minded countries, ya, menghindar agar dunia itu tidak terbelah menjadi bipolar. Kalau terjadi itu, kita kembali ke zaman perang dingin tahun 50, 67 sampai tahun 90-an, dan konsekuensinya ada kemungkinan dari perang dingin menjadi perang panas ya. Jadi kita harus menggunakan segala kekuatan kita, dan kita punya banyak kekuatan, leverage ya, untuk berdiplomasi menghindari terbentuknya dunia yang bipolar. Terima kasih. Pak Marty, saya ingat Pak Marty dulu sangat aktif menggaungkan konsep dynamic equilibrium. Ya. Intinya dalam, saya yakin nanti Pak Marty bisa lebih menjelaskannya lebih baik. Tapi yang saya ingin tanyakan, walaupun konsep itu terminologinya tidak banyak dipakai lagi, tapi apakah esensinya tetap relevan kalau kita melihat percaturan di kawasan ini, yaitu pentingnya kita memperhatikan dynamic equilibrium dari perkembangan geopolitik di kawasan. Tapi mungkin Pak Marty bisa jelaskan apa itu dynamic equilibrium. Iya, intinya Pak Dino, yang kami upayakan di masa lalu adalah mencoba memahami apa drivers, apa pendorong atau pemicu dari persaingan antara negara-negara besar. What are the drivers for geopolitical competition? Only then, hanya dengan demikian kita bisa memiliki suatu cara pandang dan pendekatan yang tepat. Jadi jangan sampai forms follows function. Jadi kita perlu menerapkan pendekatan yang sesuai dengan definisi dari permasalahannya.
Dan menurut hemat kami, salah satu dari pemicu atau pendorong dari persaingan geopolitik antara negara besar adalah shifting power equation, perubahan tatanan kekuatan. Ada satu negara yang dianggap semakin meningkat powernya, ada yang dianggap negara ini semakin berkurang, sehingga terjadilah persaingan antara status quo power dan negara yang ingin merubah status quo itu. Dan pendekatan yang kami coba terapkan di masa lalu adalah kita harus melihat perubahan itu sebagai suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa di freeze frame, ya seolah-olah dibekukan, tapi we embrace change. Kita mengakui perubahan itu sifatnya terus-menerus, is to do with power dynamics, not power balance, bukan balance of power, tapi mengenai dynamics of power. Dan kalau kita berbicara tentang dynamics of power, dinamika kekuatan, maka kita perlu memahami intent, apa yang menjadi motivasi dari suatu negara, mengapa ingin dia melakukan pursue satu policy daripada policy lainnya. Jadi how we can make perubahan tatanan kekuatan itu sebagai suatu keniscayaan, dan bagaimana kita bisa memastikan managing power changes, power shifts tidak harus lead to miscalculation, tidak harus mengakibatkan konflik yang terbuka. Oleh karena itulah konsep dynamic equilibrium ini di satu pihak berlandaskan pemikiran bahwa power shifts is eternal, constantly changing, tapi tetap harus ada rules of the game-nya, tetap perlu ada tatanannya, bagaimana kita mengelola perubahan-perubahan ini. Dan ini yang kami kira menjadi tantangan bagi negara seperti Indonesia. Kalau kita ingin relevan, kalau kita ingin merasa kita negara yang berpengaruh dan penting, we need to provide answer to this reality. Apakah kalau di masa lalu saya berbicara tentang promoting strategic stability, bagaimana kita bisa menciptakan stabilitas strategis, predictability of behavior, bagaimana mendorong agar negara-negara bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma, prinsip-prinsip yang sudah disepakati secara bersama. Jadi bukan anarkik, sifatnya tidak anarkik. Itu yang dimaksud dynamic equilibrium, dynamic karena konstelasi kekuatan terus-menerus berubah, equilibrium karena bukan berarti ini anarkik. Harus tetap ada tatanannya, the rules of the game, bagaimana mengelola persaingan ini. Persaingan adalah keniscayaan, tapi tidak harus berarti adanya open conflict. Dan negara seperti Indonesia saya kira sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi bagian dari upaya menciptakan strategic stability itu mungkin. Pak Andy, ya, menurut Pak Andy ini kalau kita bicara mengenai aset diplomatik, ya, apa aset diplomatik Indonesia yang menurut Pak Andy penting, yang paling penting ya? Dan saya juga ingin tanyakan pertanyaan ini kepada Pak Marty setelahnya ya, please. Ya, kalau kita berbicara aset sebenarnya banyak ya. Kita kan sudah membangun sejumlah reputasi ya, Indonesia negara terbesar keempat di dunia, negara demokrasi nomor 3 di dunia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar, the largest Muslim democracy juga bisa katakan. Kemudian dari segi ekonomi, kita the largest economy in Southeast Asia, kita udah masuk G20, kita sekarang ranking kita 16 besar di dunia. Dan menurut perkiraan, bukan Indonesia, tapi perkiraan dari banyak lembaga asing, bahwa Indonesia tahun 2045 akan masuk 5 besar. Itu akan menjadi aset kita, untuk kita sebagai leverage kita ketika kita melakukan kebijakan luar negeri. Tapi juga jangan lupa aset kita yang penting dan sering kita lupakan adalah kita punya track record. Track record kita sebenarnya banyak dalam diplomasi. Bandung itu sangat dahsyat ya, karena itu diakui di seluruh dunia. Banyak negara-negara Afrika berhutang budi
karena mereka dari Bandung itu ada semangat Bandung, terus mereka mendapatkan kemerdekaannya. Mungkin satu negara yang masih belum ya, masih under occupation itu Palestine. Itu mungkin hutang kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga melakukan peace diplomacy, itu Cambodian Peace Agreement itu hasil Indonesia, hasil kerja keras Indonesia. Saya tahu karena waktu itu saya sebagai wartawan muda, saya ikut meliput pertemuannya di Bogor, di Jakarta beberapa kali, dan kemudian jadilah perdamaian. Cuman sayangnya waktu itu jadi perdamaian, semuanya sepakat ini kita tanda tangani di Paris. Sehingga kemudian yang dapat kredit semuanya itu Perancis. Orang Kamboja pun yang beberapa kali saya ketemu, mereka nggak tahu kalau peace negotiation-nya itu semuanya dilakukan di Indonesia. Mindanao kita juga melakukan. Jadi ASEAN ya, kalau kita mau fair, ASEAN itu Indonesia yang inisiatif paling besar karena kita negara paling besar. Dan bahwa kawasan ini selama sejak ASEAN sudah 50-60 tahun itu bisa damai, itu sebenarnya karena ada ASEAN dan sanalah Indonesia berperan. Jadi kita banyak aset dalam diplomasi dan track record ya yang kita bisa gunakan, dan itu sebenarnya diakui oleh dunia. Itu aja. Masih Pak Marty, same question. Ya. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi, terutama comfort level, trust, karena tentunya track record, reputasi suatu negara di bidang diplomasi penting sebagai foundation dari upaya kita selanjutnya. Namun saya kira saat ini yang kita sekali lagi perlu ada pemahaman yang jelas what is the currency of power atau currency of influence di politik internasional dewasa ini, karena berbagai aset yang kita miliki, Indonesia miliki, apakah tradisinya, reputasinya, sejarahnya dan seterusnya, those are potentials, masih itu semata potensi, masih harus di-convert, masih harus dialihkan menjadi kemampuan untuk membawa pengaruh. Dan di sini saya kira human resources-nya, kapasitas dari diplomatnya matters. Karena kalau kita berbicara tentang diplomasi, akhirnya meskipun kita ada berbagai teknologi yang sangat canggih dan seterusnya, in the end it boils down to person relationship. Bagaimana kita mengelola suatu hubungan antara negara, bagaimana bisa meyakinkan negara yang sedang kita mediasikan atau kita coba pengaruhi, to earn their trust. Bagaimana kita bisa meraih kepercayaan dari negara ini. Dan ini sesuatu yang saya kira akhirnya akan mengkonvert atau merubah hal-hal yang sifatnya semata potensi menjadi hard currency, menjadi sesuatu yang real sifatnya. Dan saya kira ini yang penting karena dalam beberapa situasi sebenarnya aset-aset yang tadi disebutkan sifatnya kan konsisten, tidak berubah, tinggal aplikasinya terhadap situasi tertentu. Dan ini kita harus betul-betul pandai dan cermat dan betul-betul aplikatif melihat suatu masalah, jernih, dan bagaimana mengaplikasikan aset-aset kita ini. Kadang-kadang ada anggapan bahwa kalau kita udah berbicara dengan lantang, itu udah selesai masalahnya. But emotion is not policy. Kadang-kadang kita ingin seolah-olah paling keras bicara, paling lantang berbicara, tapi setelah the dust is settled, kita lihat apakah membawa pengaruh atau tidak. Dan ini Indonesia betul-betul harus bekerja keras, mengkonvert, merubah apa yang sebenarnya sifatnya potensi menjadi real influence, diplomatic influence dan seterusnya. Mungkin ya. Ini juga saya mau tanyakan ke Pak Endi nih, kadang-kadang kalau saya ngomong dengan teman-teman di luar gitu ya, ada kesan Indonesia lantang sekali, ya lantang sekali. Tapi tidak berarti kamu player seperti yang tadi Pak Marty sampaikan gitu ya.
Nah, ini gimana nih? Mana yang lebih penting, lantang tapi tidak player, atau player tapi tidak perlu lantang? Karena kalau dalam dunia diplomasi kan seringkali kita harus backdoor, ya kan? Harus tidak boleh megaphone diplomasi dan harus ada skill yang low profile untuk mencapai hasil. Dulu waktu saya ingat waktu Pak Ali Alatas menjadi negosiator konflik Kamboja ya, Pak Marty masih ingat. Itu beliau sangat hati-hati sekali setiap gerakan, nggak perlu harus gembar-gembor, nggak perlu harus lantang, sangat terukur ya, karena beliau mau menjaga trust dari para pihak yang berkonflik itu. Jadi what is better, lantang tapi tidak player, atau player tapi agak tidak lantang gitu? Sebenarnya Indonesia tuh seringkali dikatakan dalam kebijakan luar negeri itu punching below the weight. Ya, jadi kita kalau di istilah boxing kan ada kategori kelas ringan, menengah, kelas berat gitu ya. Nah sekarang kita dianggap kecenderungannya kita punching below the weight. Jadi kita bertinju tapi dengan tidak menggunakan sepenuhnya. Tadi Pak Marty mengatakan potensinya ya. Di satu pihak itu. Dan banyak contoh-contohnya sebenarnya. Tapi pihak lain yang tadi Pak Dino katakan bahwa kita vokal tapi tapi nggak lebih dari itu. Saya ambil contohnya mungkin kasus kejadian di Palestina ya. Kita punya kebijakan yang sangat konsisten. Palestina tidak akan kita mengakui Israel sebelum ada kebebasan, sebelum Palestina mendapatkan negaranya. Kemudian kita mengatakan kita mendukung two-state solutions. Dan sekarang dengan kejadian di Gaza selama 1 bulan terakhir ini, Menlu kita sangat aktif ya, berbicara di sana-sini, mengecam, dan menghimbau, dan lain-lainnya. Gitu. Tapi beyond that apa gitu kan? Ya paling dapat semacam resolution di UNGA gitu. Tapi nggak lebih dari itu. Nah itu kita vokal, tapi we are not all that effective. Nah kalau kita ingin efektif, sebenarnya kita harus mereview kembali seluruhnya kebijakan Timur Tengah kita. Strategi kita di Timur Tengah itu kayaknya cuma melihat kepentingan yang hubungan yang emosional, spiritual, dan ekonomi. Tapi tidak ada kepentingan politik, tidak ada strategi politik di sana. Contohnya ya, Iran dan Saudi Arabia bertikai, seharusnya Indonesia masuk sana. Tapi karena kita tidak punya kebijakan atau strategi di Timur Tengah, yang masuk China. China menjadi peacemaker antara Iran dan Saudi. Harusnya itu kita, kalau kita punya kebijakan, punya strategi. Di Palestina, selama ini kan orang mengatakan tidak mungkin kita akan ada hubungan dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Itu sebenarnya membatasi ruang gerak kita. Karena kalau misalnya kita menjalin hubungan dengan Israel, kita punya leverage, kita bisa telepon mereka. Ini Mesir, Turki, ya, ada sejumlah negara itu punya hubungan, dan mereka bisa menelpon dan bisa juga mengancam gitu. Kita akan memutuskan hubungannya. We don't have that leverage. Ya, akhirnya kita dalam kasus Palestina lawan Israel, kita cuma bisa cheering from the sidelines, ya, sorak-sorak. Tapi kalau berbicara mengenai efektivitasnya sangat terbatas. Mungkin itu contohnya, Pak. Ya, well, ini saya kembali menanyakan Pak Marty mengenai trust nih. Pak Marty tadi ngomong mengenai trust. Saya agak heran nih kalau saya lihat Amerika sama Tiongkok itu susah banget membangun trust. Dinding kecurigaannya tuh luar biasa. Jepang sama Tiongkok sama juga. India dengan Tiongkok sama juga. Amerika dengan Rusia. Trustnya tuh mistrustnya tuh buruk sekali ya. Tapi yang saya lihat dari Indonesia misalnya, kita dulu ada konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Tapi setelah diperbaiki, trustnya dengan mudah, ya kan? Indonesia dengan Timor Leste, lepasnya buruk sekali. Tapi setelah itu hanya dalam setahun 2 tahun, trustnya kembali gitu ya. Dan lain sebagainya. Pak Marty kan orang lapangan sebagai diplomat ini, gimana pengalaman, how do you rebuild trust? Dan kenapa on certain occasion susah banget trust itu timbul seperti yang tadi saya bilang ya. Pak Dino, meskipun Anda menanyakannya ke saya, I think you are more than able to answer it yourself.
karena Pak Dino juga sama track record dan pengalamannya dalam mengelola masalah-masalah seperti ini. Dan betul sekali yang Pak Dino sampaikan tadi bahwa key ingredient dalam atas masalah situasi yang kita hadapi dewasa ini adalah trust deficit, adanya kekurangan saling percaya. Dan ini kadang-kadang sifatnya kayak cycle, like a vicious cycle, action reaction, tindakan yang dibalas oleh tindakan lainnya sehingga situasi semakin memburuk. Dan ini kan kalau sudah demikian dalam suatu siklus, diperlukan suatu negara yang mampu untuk memasang badan dan mencoba merubah dinamika itu. Dan Indonesia di masa lalu yang saya ketahui adalah negara yang memiliki kepemimpinan, leadership, dan bersedia dan memiliki kemampuan untuk merubah dinamika-dinamika yang negatif tadi. Asia Tenggara, kalau kita berbicara tentang Asia Tenggara. Kalau teman-teman pelajari sejarah Asia Tenggara, setiap titik yang sifatnya sangat signifikan perubahan di Asia Tenggara, pasti akan ditemukan footprint dari Indonesia. Pengaruh dari Indonesia. Dibentuknya ASEAN tahun 67, mustahil dicapai tanpa ada perubahan sikap dari Indonesia terhadap negara-negara tetangganya. Keputusan untuk menandatangani yang dinamakan TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, tentang penggunaan cara-cara damai menyelesaikan konflik, itu pun adalah inisiatif Indonesia yang menyatakan bahwa kita banyak masalah di antara kita, banyak sekali masalah, tapi ke depannya kita akan menyelesaikannya melalui diplomasi, melalui dialog. Keputusan mengenai ASEAN Community 2003, Indonesia juga yang merubah tatanannya. Merubah ASEAN dari sebuah perhimpunan menjadi suatu komunitas. Jadi sebenarnya Pak Dino, menurut hemat kami, Indonesia selama ini menunjukkan kepemimpinan dengan merubah dinamika yang di hadapan kita, tidak menerima keadaan seperti apa adanya, tapi dengan cara yang tepat sasaran. Jadi to your original question, apakah dengan lantang, apakah dengan low key, sebenarnya it depends on the situation, tergantung dari situasinya. Kadang-kadang memang kita harus berbicara lantang dan tegas dan keras untuk to wake everyone up, tapi kadang-kadang kita juga harus menyesuaikan keadaan to develop comfort level dan trust agar mereka bisa menerima apa yang kita ingin sodorkan. Jarang suatu negara yang seperti Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang sangat besar dibandingkan misalnya India di Asia Selatan, di mana negara-negara tetangga yang relatif lebih kecil dari segi jumlah penduduk dan seterusnya, they have comfort level, memiliki rasa percaya terhadap Indonesia. Ini karena Indonesia sangat hati-hati dalam bertindak. Less can be more. Kita tidak harus, semakin kita kencang berbicara, semakin mereka bisa menyatakan, oh ini kita ingin didominate. Jadi kita harus betul-betul tepat sasaran, kapan kita harus keras, kapan kita harus sedikit tarik diri. Yang penting bukan level volumenya, yang penting adalah outcome-nya. Dan kita semua bisa berbicara tentang apakah Laut Cina Selatan, masalah Kamboja tadi, masalah Filipina Selatan, Thailand, Kamboja, di mana Indonesia menjadi trust builder. Nah, namun kalau sekarang seandainya Indonesia ke depannya memilih untuk lebih country first, lebih memilih yang penting ini kehendak kita, memang nyaman dan memang memberikan kita kepuasan karena kita merasa paling bambu runcing. Tapi dari segi efektivitas diplomasi mungkin bisa dipertanyakan karena negara-negara akan melihat mereka mempertanyakan seberapa jauh Indonesia bisa menjadi provider for all, bisa memberikan naungan kepada semua pihak. Ini satu posisi yang sangat strategis sebenarnya yang Indonesia sempat miliki dan enjoy, dan saya kira sangat penting untuk Indonesia tuh terus pelihara ke depannya mungkin. Ini kan Pak Sandy, Pak Marty bicara mengenai trust, credibility, nggak selalu harus lantang, kita harus kadang-kadang low key, humble, asal efektif gitu ya. Tapi kan sekarang susahnya apa? Ini yang beda dari zamannya Pak Marty sama saya dengan sekarang ini, social media, ya kan? Semua orang punya handphone, punya account,
dan pressure untuk go populist itu tinggi sekali. Go populist itu maksudnya pokoknya saya melakukan apa harus disanjung, harus ditepuk tangani, harus dikagumi dan lain sebagainya di Instagram saya gitu, right? Tren ini baru nih, nggak pernah ada tuh. Dulu kan saya nggak punya akun Instagram dan lain sebagainya gitu ya. By the way, Pak Marty ada Instagram? Oke. So jadi gimana bagi seorang mesin-mesin diplomasi untuk menjaga balance ini gitu ya? On the one hand, the work of diplomacy kan butuh discretion, ya kan, dan working under the ini. Tapi on the other hand, tekanan untuk mendapatkan social media hits itu begitu besar sehingga kadang-kadang atau seringkali yang terjadi adalah diplomasi optik, ya, di mana optik lebih menonjol daripada substansi gitu ya itu. What do you think about this ya? Pak Endi, ini Pak Marty silakan kalau mau komentar juga. Ya, saya pikir sekarang emang eranya medsos ya, dan seharusnya sih kita jangan menghindar. Ya, ada orang menghindar, kalau itu bukan dunia saya, tapi that's where all the communications happen, good or bad. Ya. So you want to be in social media, I think all ministers, presiden juga pakai medsos ya. Kemudian Dubes, Pak Dino waktu di USA menggunakan dan sangat efektif. So this is how you communicate with the public. You communicate directly ya. Sebelumnya kan harus communicate melalui media, Jakarta Post, melalui televisi. Now eranya udah berubah, masih tetap berkomunikasi lewat media, tapi social media juga bagian dari channel of communication yang harus digunakan dan gunakan efektif. Ya kita jangan terjebak dengan mencari populisme dan lain-lainnya, tapi masih bisa banyak sebenarnya audience yang mencari penjelasan yang kredibel, bisa dipercaya. Dan this is where you build trust. Ya, tadi kita berbicara mengenai trust, build trust and reputation mengenai medsos. Dan disitulah kemudian kita bisa bekerja lebih efektif ya, karena kita punya audience yang langsung follow kita gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya menghindari itu salah. Karena dunia ini kan sangat-sangat kompetitif. Ya. There are other people, your competitions, who will use the social media for bad purposes untuk menghajar kita. Gitu. Jadi saya pikir ya kita harus berada di sana, tapi penggunaannya, how do you do that and how to use them, itu yang harus kita pelajari. You use it in a smart way, ya, communicate with the people. Gitu. Pak Marty ada tambahan? Tidak banyak yang kami ingin tambahkan Pak Dino, kecuali nexus atau convergence antara teknologi dan diplomasi suatu keniscayaan. Dan dalam sejarahnya kita melihat bukan hanya sekarang dengan sosial media, ada era tertentu di mana perubahan teknologi tentu membawa dampak terhadap the conduct of diplomacy. So it is not a new challenge. It has been a perennial issue. Namun saat ini memang yang bisa dibedakan mungkin adalah antara manfaat social media untuk policy dissemination, untuk mendiseminasi kebijakan, untuk menciptakan a sense of ownership, rasa kepemilikan terhadap kebijakan, untuk menerima masukan dari constituencies, dari stakeholders, apa yang harapan dan kecemasan dari stakeholders masalah politik luar negeri. Jadi it is an indispensable and a very precious tool, sesuatu yang untuk bisa berkomunikasi. Namun ada juga diplomasi yang sifatnya bukan public dissemination, tapi diplomasi misalnya masalah mediation, masalah negotiation yang sifatnya lebih terbatas tadi itu. Mungkin disinilah diperlukan semacam wisdom, mana elemen-elemen mana yang patut dikelola dengan lebih terbatas, mana yang untuk public dissemination. Dan ini hanya bisa sesuatu yang hanya bisa diputuskan oleh responsibly, secara penuh tanggung jawab oleh policy maker-nya. Ada judgment call, mana yang saat ini sudah bisa dilontarkan, diseminasikan, mana yang masih harus dimatangkan terlebih dahulu.
Nah ini yang kadang-kadang mungkin batasannya tidak kurang agak sedikit kabur, sehingga sesuatu yang sifatnya masih terbatas terlalu cepat diumumkan. Tapi on the whole menurut saya Pak Dino, the democratization of foreign policy, demokratisasi politik luar negeri adalah suatu plus, sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang harus dicemaskan atau dianggap sebagai ancaman. Tapi we have to apply ourselves bagaimana bentuk dan konsekuensinya, mungkin demikian. Kita hari ini bicara mengenai creative alignments, partnership and opportunities ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Marty dan Pak Andy. Sekarang kan kita menghadapi dunia yang sangat divided dan ada rivalitas ya. Walaupun kita tidak menjadi bagian dari rivalitas itu ya. Tapi yang jelas kita akan hidup di tengah suasana realita divided and even dangerous world ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, look, dulu di kawasan kita kan ada perang Vietnam ya. Dan waktu perang Vietnam itu a great concern to us. Tapi we saw opportunity sehingga dengan segala cara akhirnya perang Vietnam berakhir dan Vietnam menjadi bagian dari ASEAN dan strategic opportunity-nya adalah ASEAN menjadi 10 ya dan ASEAN menjadi mandor kawasan ya, right? So if you see this world now divided and dangerous, competitive, what is the opportunity? Yeah. What is the opportunity that Indonesia can do untuk membuat situasi lebih baik sama dengan yang waktu dulu kita melihat perang Vietnam gitu. Pak Andy atau Pak Andy dulu silakan ya. Sorry. Can you repeat the last Tough question, right? Yeah, what's the last part of the question? Sorry. Peluangnya di mana? Peluangnya dalam kita berlayar mengarungi kawasan atau dunia yang divided dan dangerous ini, okay. Right? Peluangnya di mana bagi Indonesia? Ya, peluang itu harus kita ciptakan ya. Kita nggak bisa menerima kondisi seperti ini terus kita diam aja dan mengharapkan something good will happen. Saya pikir dalam pergaulan, dalam geopolitik ya, sekarang ini kan kondisinya semakin ada konflik di Laut Cina Selatan, ada persaingan antara Amerika dan China yang kita merasakan dampaknya. Ada kemungkinan serangan China di Taiwan. Kita harus siap dan dalam di dunia diplomasi kita nggak boleh diam aja. Kita harus melihat opportunity. We have to create the opportunity. Saya pikir tadi saya sebutkan beberapa leverage yang kita miliki dan salah satunya ASEAN. Kita akan lead ASEAN dan ASEAN punya reputasi yang cukup baik dan hampir semua negara mengakui the centrality of ASEAN in the Indo-Pacific. Itu leverage kita juga yang kita bisa gunakan. Tapi tadi seperti Pak Marty katakan, kita harus menggunakan. Jangan sekedar potensi terus kita diam aja. Potensinya ada, kesempatan ada, dan kita harus aktif. Akhirnya kan kembali ke istilah aktif, independent active foreign policy. Dan saya pikir itu selama ini sudah dilakukan oleh Indonesia. Kita menganut dari zamannya Pak Hatta dulu, kita menganut independent and active foreign policy. Selama ini sudah dilakukan, tapi mungkin lebih banyak lagi. Karena sekarang, apalagi sekarang melihat kondisi dunia semakin tidak baik ya. Dan disitulah Indonesia harus bermain dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 disebutkan juga kan. Kita harus ikut membangun dunia yang damai, perdamaian dunia. Itu peran kita juga. Jadi DNA kita sudah ada, kapasitas kita ada, opportunity yang harus kita create ya untuk kita bisa bermain. Dan saya pikir credit to Kemlu selama ini sudah banyak melakukan creating the opportunities for Indonesia untuk bisa bermain lebih baik lagi di dalam diplomasi internasional. Pak Marty, peluang? Ya,
And by the way, before you answer, apakah juga ada peluang kalau kita melihat US-China rivalry, Indonesia berpeluang membantu melunakkan rivalitas ini sehingga tidak terlalu tegang, atau enggak, udah kita nggak usah ngurusin aja itu biar dua raksasa itu berantem gitu ya? Ya, pertama Pak Dino yang tadi Pak Dino sampaikan di awal pertanyaan Anda, mengingatkan kami memang kita perlu reflect ya, kita perlu melihat menoleh ke belakang, membandingkan misalnya kawasan Asia Tenggara dengan Northeast Asia, Asia Utara. Kita lihat dua subkawasan yang perkembangannya sangat berbeda. Kalau di Asia Tenggara 67 dan seterusnya berkat pengaruh Indonesia melalui ASEAN dan seterusnya, kita merubah suatu keadaan yang tadinya ditandai oleh persaingan, konflik terbuka, bahkan menjadi suatu komunitas. Tidak tanpa cacat tentunya, masih banyak kekurangannya, namun jelas bahwa we are all on the same boat, ASEAN, keluarga besar ASEAN. Di Asia Utara kita melihat keadaan yang sangat berbeda. Perfect storm, Korean Peninsula situations, dinamika antara Tiongkok dengan Jepang, Jepang dengan Rusia, Jepang dengan Korea Selatan misalnya. Jadi memang di Asia Utara tidak ada regionalism, tidak ada upaya yang serupa seperti yang terjadi di Asia Tenggara. Dan bahkan saat ini kalau kita berbicara Asia Utara, ada 3 types of tree. Ada yang ASEAN-led, yang ASEAN plus 3, plus 3-nya itu adalah Korea, Jepang dan Korea, Jepang dan China. Tapi juga ada plus 3 yang baru yang antara Amerika Serikat, Korea dan Jepang. Dan bahkan sekarang ada hubungan yang semakin erat antara Korea Utara dan Rusia. Jadi bukannya semakin menyatu kawasan Asia Utara, malah semakin terpecah belah. Dan ini to Pak Dino's question tentang opportunity-nya, memang kita melihat di kawasan Indo-Pasifik ini semacam busur arc of instability. Bukan hanya Amerika Tiongkok, tapi juga Tiongkok dengan India, di Korea, di North Asia, di Taiwan Strait, South China Sea, East China Sea, di Pasifik juga bahkan. Nah sekarang permasalahannya adalah dihadapi keadaan seperti ini, bagaimana kita bersikap, di mana peluangnya. Dan mohon maaf yang kami lihat akhir-akhir ini adalah ada semacam kecenderungan kita tuh semata menyatakan kita tidak mau memilih dalam persaingan ini. Leave us alone, biarkan kita sendiri, jangan menyuruh kita memilih. Atau kita menghimbau agar mereka mengurangi persaingannya. Atau jangan melakukan persaingannya di kawasan kita. These are negative sentiments. Tidak ada sesuatu yang positif, apa yang ingin kita kontribusi. Dan ini saya kira forum seperti inilah yang sangat penting untuk kita bisa mengidentifikasi berdasarkan the nature of the problem, apa solusinya. Tadi kami sudah menyinggung salah satu yang menurut hemat kami penting adalah to Pak Dino's question, Tiongkok, Amerika semakin bersaing, semakin adanya persaingan dan bahkan bisa terjadi miscalculation dan open conflict. Indonesia saya kira bisa membantu menciptakan strategic stability. Misalnya melihat persaingan ini suatu keniscayaan, tapi persaingan ini tidak harus mengarah ke open conflict. Rules of the game, code of behavior, code of conduct, bukan hanya buat Laut Cina Selatan, tapi buat tatanan lebih luas saat ini. Salah satunya adalah TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ketetapan dari negara-negara ASEAN pada saat ini agar mereka tidak menyelesaikan pertikaian antara mereka melalui penggunaan kekerasan. Kalau Indonesia ingin memberikan kontribusi, kita seharusnya juga bisa berbicara ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Kami tahu Anda memiliki banyak permasalahan antara Anda, you don't see one another eye to eye, tapi masih tetap bisa ada komitmen menyelesaikan masalah antara mereka melalui dialog, melalui peaceful settlement of dispute.
Saya kira promoting strategic stability, menciptakan stabilitas strategis, salah satu upaya yang bisa Indonesia lakukan agar kita lebih relevan dan lebih to the point terhadap situasi daripada hanya semata equidistant, semata menyatakan kita di tengah. Kita nggak mau terlalu dekat dengan ini, nggak mau terlalu dekat dengan sana, kita ingin bersahabat dengan semua. Tapi apa prinsip dasarnya, apa yang ingin kita perjuangkan? There is a missing script, tidak ada skripnya, apa yang ingin kita perjuangkan? Bandung tahun 55 jelas, kita lantang, kita berbicara ingin memerdekakan, ingin melihat negara-negara yang dijajah jadi merdeka. That is our clarion call, itu yang menjadi pendorong upaya kita. Saat ini, kecuali hanya bilang jangan, kita tidak mau memilih, tidak ada rohnya. Apa yang ingin kita perjuangkan? This has to be explained dan dijelaskan dan dikonsultasikan dengan foreign policy community agar relevan dan ada membumi dan ada tractionnya. Mungkin gitu Pak Pedino. Pak Andy ada komentar. By the way, 10 menit terakhir saya akan buka untuk pertanyaan, satu pertanyaan. Mas itu sama Mbak yang itu ya, oke. Mas Andy, you have any response to what Pak Marty said? Basically yang saya mau tanya, kita ada modal nih kan, hubungan baik dengan Tiongkok, hubungan baik dengan Amerika, juga ada trust ya dan lain sebagainya. Are we not using that diplomatic capital more than we should gitu? Ini kan modal yang bisa dipakai ya untuk kita berkiprah dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa nggak digunakan semaksimal mungkin gitu ya? Mumpung modal itu lagi tinggi gitu. Ya, jadi emang ada kesan ada keterbatasan ya kalau Indonesia sendiri. Tapi mungkin bersama nggak harus ASEAN aja, tapi like-minded, kan middle powers. Ya, mereka juga concern. Korea kita tahu juga Australia mungkin udah completely allied dengan Amerika. Tapi Korea mereka tidak comfortable karena dia berada next door to China gitu. Nah dengan negara seperti Korea, India gitu, kita harusnya bisa bekerja sama untuk menghindari dunia ini menjadi bipolar. Ya. Tapi kalau kita sendiri mungkin agak terbatas. Tapi kita bisa menggunakan ASEAN, menggunakan negara-negara yang like-minded untuk berjuang. Kita bermainnya di sana dan kita punya leverage ya, dan kita diakui negara besar, punya track record, punya kemampuan. Tinggal sekarang kita bagaimana menggunakannya. Tapi ya harus ada semacam tadi ada spiritnya, ada soulnya untuk kenapa kita mau melakukan itu. Yang mungkin sekarang ini kelihatannya missing gitu. Kalau saya ingin menambahkan di samping yang disampaikan Pak Andy tadi. Selama 2 tahun terakhir ini, tahun ini kita ketua ASEAN, tahun lalu ketua G20. Ini giliran yang diperoleh hanya 20 tahun sekali buat G20, 10 tahun sekali buat ASEAN. Precious opportunity, kesempatan yang sangat langka untuk menunjukkan kepemimpinan kita di kedua proses ini. Sekarang pertanyaan kami kepada teman-teman adalah misalnya, apa take away-nya? Apa sesuatu yang diputuskan di G20 kemarin atau di ASEAN saat ini yang pengaruh dan manfaatnya dan relevansinya masih bisa dirasakan 10-20 tahun dari sekarang? Tahun 2003 waktu kita menjadi ketua ASEAN muncul gagasan ASEAN Community. 2011 East Asia Summit yang diperluas dan seterusnya. RCEP dan seterusnya. 20 tahun yang lalu kita masih rasakan pengaruhnya. There is leadership, merubah tatanan, merubah struktur, fundamental structure of our regional architecture. Kecuali puas menjadi sebuah negara yang event organizer, sekarang pun sulit untuk berpikir mana keputusan-keputusan yang akan membawa pengaruh 10, 20, 30 tahun ke depan. That is just my own personal view. Okay, good. Saya mau cek waktunya. We got some time, Mbak. Ya, sini. Come here.
Silakan duduk. Duduk sini. One question only ya. Ya. Minder nggak dengan Pak ada minder? Your idol. Okay, one question. Okay, short question, no speech. Okay. Okay. Get your friend to take your picture. There you go. Thank you everybody here. So my name is Selita. Saya itu dosen di Universitas Jayabaya Jakarta, dosen hubungan internasional. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan New World Order dan juga politik Indonesia yang bebas aktif. Tadi juga Bapak menyinggung mengenai tentang shifting power di New World Order ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah penting untuk Indonesia beraliansi atau alliance? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu sekarang terhimpit. Kita punya AUKUS, Pak. Amerika dan juga Australia membuat alliance. Sedangkan jalur perdagangan lewat Indonesia. Iya. Sedangkan jalur perdagangan lewat Indonesia. So, seperti ada such a interest among these countries with AUKUS. And also right now we have BRICS and so on and so forth. So how do you see Indonesia as potential to have this alliance? Or we have to do the alliance or we ignore because we still have to follow our ideologies bebas dan aktif. Thank you for the opportunity for both of the speaker. Thank you, Pak. Kalau Anda menggunakan istilah alliance atau persekutuan, itu pasti non-starter bagi Indonesia. Karena kita negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan suggestion atau pemikiran yang membentuk atau menjadi bagian dari suatu persekutuan, alliance, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam politik luar negeri kita. Namun tentunya ada bentuk kerjasama lainnya, apakah itu partnership, comprehensive strategic partnership, dan seterusnya itu dimungkinkan sepanjang kita tidak menanggalkan politik luar negeri kita yang bebas, tidak align to one of the parties, dan aktif dan berkontribusi. Namun kalau kami bisa ingin kembangkan sedikit apa yang Anda tanyakan, menurut hemat kami dewasa ini partnership itu sangat issue dependent, tergantung dari isunya. Jadi ada isu climate change, ada isu perusahaan senjata mengenai pembangunan, dan seterusnya, atau public health issues, di mana stakeholdersnya akan berbeda tergantung dari isunya. Jadi meskipun kita tentu menjadi anggota suatu organisasi, dan itu bukan berarti sifatnya bisa untuk semua skenario. Ada situasi di mana kita harus menciptakan a new footprint, a new constellation. Apakah bridge building, menjembatani pihak. Tapi your point is very clear, memang kita jelas harus menjadi bagian dari masyarakat dan tatanan internasional. Saya kira sangat tidak tepat kalau kita beranggapan bahwa politik luar negeri kita ini domesticated. Kita hanya melihat masalah dalam negeri yang penting dan tidak mengakui external domain itu penting. Justru kita harus mensinergikan. The best way to defend our national interest is to engage, merubah, mempengaruhi tatanan di luar. Bukan kita berkerut dan melihat hanya ke dalam. Then we will find ourselves menghadapi dunia yang hostile dan tidak bersahabat kepada kita. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Alright. That guy, come here. Yeah, you stay here, you stay here. Oh iya. Oh di sini. Ini selantiknya semua. No. Silakan langsung aja. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya. Saya mahasiswa S1 Hukum dari Universitas Krisnadipayana. Saya ingin menanyakan untuk Pak Marty, mungkin juga Pak Endi. Saya kan sangat melihat sangat kagum sekali ya dengan yang dilakukan oleh Indonesia ya, misalkan menggabungkan Asia Afrika ya kan. Nah,
Tapi yang saya lihat itu akhir-akhir ini tuh mengapa Indonesia itu saya lihat lebih ke arah netral gitu ya, lebih ke mungkin entah itu politik bebas aktif mungkin ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah netralitas itu justru cenderung merusak citra baik Indonesia? Itu saja dari saya. Terima kasih. Dalam sejarahnya Indonesia itu tidak pernah netral. Ya, waktu di saat Perang Dunia itu kita emang non-align, tapi tadi seperti Pak Marty mengatakan tidak pernah equal distance. Di bawah Soekarno kita cenderung ke blok timur, di bawah Soeharto di bawah blok barat, tapi kita tidak pernah allies, ya, tidak pernah membentuk alliance. Karena tadi seperti dikatakan Pak Marty, itu dalam vocabulary kita diplomasi itu tidak ada. Dan ada sejarahnya kenapa kita trauma dengan allies atau alliance, karena waktu Belanda kembali ingin menjajah kita pakai allies istilahnya. Jadi ada sejarahnya. Sekarang kalau dikatakan kita netral enggak juga. Ya. Kalau orang-orang mengatakan dari segi ekonomi kita dekat dengan China, ya. Tapi dari segi security kita dekat dengan Amerika. Ya. Jadi kita tidak pernah netral, tapi selalu melihat kepentingan nasional. Ya. Kepentingan nasional dalam ekonomi kita tentu dekat karena China banyak duit, banyak investasi, kita memang cenderung ke sana. Tapi kalau ada masalah keamanan, kita kelihatannya ya, kita cenderung dengan Amerika, tapi kita juga membuat sejumlah cooperation agreement dengan semua negara, termasuk dengan China. Cuman kalau dilihat dari jumlahnya, kedekatannya, kalau ada masalah security, kita lebih dekat dengan Amerika. Jadi kita punya sejumlah program termasuk latihan perang, ya, Garuda Shield, itu semakin tahun semakin besar. Ya, itu memberikan gambaran bahwa kita juga punya kepentingan dalam masalah pertahanan kita, Laut Cina Selatan, dan juga ancaman akan kemungkinan terjadi perang terbuka antara Amerika dengan China. Kita perlu juga memperkuat cooperation ini. Jadi cooperation itu tidak eksklusif. Ya, dengan China pun kita ada, teman dari segi derajatnya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan Amerika. Pak Marty? Ya, intinya sama seperti yang disampaikan Pak Endi tadi. Politik luar negeri Indonesia tradisinya bukan netral. Bebas dan aktif tidak sama dengan netral. Kalau netral itu semata yang penting di tengah. Bahkan ada juga istilah neutralized, dinetralkan oleh pihak ketiga. Karena dianggap Anda negara yang tidak memiliki pengaruh, Anda saya netralkan. Jadi Anda di tengah aja ya, jangan ngapa-ngapain. Kita selalu pandai bisa mengidentifikasi suatu permasalahan, suatu peluang, dan kita principled foreign policy. Makanya ada istilah aktif, bukan hanya bebas. Aktifnya itu apa? Nah ini yang perlu kita identifikasikan untuk dewasa ini, apa yang menjadi penggerak dari kita secara bersama. This is what I feel agak sedikit missing saat ini. Apa yang ingin menginspirasi kita untuk bergerak, untuk memberikan meaning to the word aktif. Aktif untuk apa? Nah ini mungkin tantangan buat teman-teman seperti Anda semua. Tepuk tangan. Actually, sekarang waktu yes, mungkin saya ingin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Marty ya. Kita kan sama-sama diplomat, right? Dan ada 190 negara, right? Dan yang paling susah gini, kayak kita ada satu ruangan gini berapa ratus orang. How do I lead, right? You don't know me, I don't know you. And then gimana dari interaksi kita ini, I can lead you to do something. Ya kayak dulu kita kan memimpin sehingga ada Asia Afrika yang merubah pola interaksi diplomatik dan politik dunia gitu ya. Kemudian ada non-blok, kemudian ASEAN, kita menjadi salah satu penggerak juga ya. But the big question ya, as a practitioner, you go out there, you go to the UN, you go to ASEAN, you want to lead. How do you get from wanting to lead to actually leading, right? I'm curious as to your answer to this. Pak Dino, menurut hemat kami, apakah dalam konteks internasional, apapun konteks domestik di dalam negeri, leadership atau pengaruh itu harus di-earn, harus kita raih,
harus diperoleh, tidak bisa semata dipaksakan. Jadi kalau kita berbicara tentang domestic stakeholder dan konstituensi, sangat penting bagi para pemangku kepentingan, decision makers, untuk menciptakan a sense of ownership, rasa kepemilikan tentang masalah luar negeri, untuk membuktikan bahwa foreign policy matters, bahwa membawa pengaruh terhadap your daily life, sense of ownership, sense of participation. Oleh karena itulah foreign policy community yang Anda bentuk ini is priceless. Precious and priceless karena betul-betul menjadi modalitas untuk bisa menerima masukan dan menyampaikan pandangan kepada stakeholder seperti yang terkumpul dalam ruangan ini. Tentunya dinamikanya sedikit berbeda kalau kita berbicara di luar negeri, externally, karena setiap negara, besar maupun kecil adalah sovereign equal, sama statusnya. Dan di sini kita betul-betul harus gigih menyesuaikan approach yang paling tepat. Kadangkala harus sedikit lebih lantang dan terbuka, kadangkala kita harus sedikit restrain sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan saya kira Indonesia di masa lalu, diplomat-diplomat kita adalah masters, betul-betul sangat piawai untuk bisa membaca suatu situasi. Apakah ini situasi yang mengharuskan kita bagaimana pendekatannya agar tepat sasaran, bisa merangkul dan mempengaruhi negara-negara yang kita ingin coba mitrakan bersama. It is a process, nggak ada semacam magic wand, tongkat ajaib seolah-olah dengan sekejap bisa langsung dicapai. Tapi yang pasti foreign policy community seperti yang Anda telah rintis ini adalah a key ingredient to the mixture. Terima kasih. Pak Andi, last word, can there be, is intellectual leadership a key part of leadership? Ya, dan saya harus berdiri juga. Oke, tadi apa yang dikatakan Pak Marty, semuanya benar bahwa kita harus membangun credentials ya, kredibilitas dan lain-lainnya. Tapi on top of that, kreativitas. Ya, saya pikir harus ada. Kalau kita melihat tahun 55, siapapun yang datang dengan idea, let's have a Asia-Africa Conference, that was creative, very original ya. Dan kemudian ASEAN, itu juga original. Di dalam ASEAN pun kita juga sering datang dengan gagasan-gagasan baru, termasuk yang terakhir ASEAN Outlook on Indo-Pacific ya. Nah itu kan gagasan juga yang datang dari Indonesia, kemudian dibawa ke ASEAN. Awal-awalnya orang mengatakan, oh ini nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang ternyata ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu sudah diterima. Prinsip-prinsipnya termasuk juga prinsip ASEAN Centrality di Indo-Pacific. Jadi ya, it's not instant, tapi saya pikir untuk kita menjadi exercise leadership, kita harus berani, dan juga we have to come up with ideas gitu. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang hadir tadi pagi? Semua hadir? Oke, kita mulai lagi dengan yang tadi pagi mengenai citizen diplomacy. Ready? Sekali lagi. Citizen diplomacy. Lebih semangat. Citizen diplomacy. Terakhir, sangat semangat. Citizen diplomacy. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.